Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini, kami akan membahas subtopik pada bab determinan, yaitu mengenai sifat-sifat fungsi determinan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Sriwijaya, mata kuliah Aljabar Linier, yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Febianti, dan rekan saya, Valenzia Putri. Mata kuliah Aljabar Linier ini diampu oleh 3 dosen. Yang pertama itu Ibu Cecil Hiltri Martin, Ibu Skristia, dan Ibu Novita Sari. Baiklah, pembahasan pertama yaitu sifat-sifat dasar determinan. Jika terdapat matriks A dan B yang memiliki ordo n kali n, serta terdapat K merupakan skalar sembarang, sehingga sifat dasar yang dapat ditinjau antara determinan A dan determinan B sebagai berikut. Pertama, yaitu determinan K kali A. Yang kedua itu determinan A tambah B. Dan ketiga itu determinan A B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas determinan KA. Karena faktor bersama dari baris manapun pada suatu matriks dapat dikeluarkan melewati tanda determinan, dan karena tiap baris dari n baris pada KA itu memiliki faktor bersama K, maka diperoleh bentuk umumnya yaitu determinan KA sama dengan K pangkat n dikali determinan A. Perhatikan contoh di bawahnya. Determinan KA itu artinya bahwa setiap entry di matriks A itu akan dikalikan dengan K, sama dengan K pangkat n baris, yaitu 3 dikali dengan determinan A itu sendiri. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan determinan. Secara umum, determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Untuk memperjelasnya, perhatikan contoh di bawahnya. Diberikan matriks A, matriks B, serta matriks A ditambah B. Sehingga kita bisa memperoleh determinan A yaitu sama dengan 1, determinan B itu sama dengan 8, serta determinan A ditambah determinan B itu sama dengan 23. Nah, di sini dapat kita buktikan bahwa determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Karena mengapa? Seperti contoh di atas itu, di mana determinan A ditambah B itu sama dengan 23, sedangkan determinan A ditambah determinan B itu sama dengan 9. Masuk pada teorema 2.3.1. Misalkan A, B, dan C adalah matriks-matriks n kali n yang berbeda hanya pada suatu baris. Misalnya baris ke R. Asumsikan bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian pada baris ke R dari A dan B. Maka diperoleh bentuk umumnya yaitu determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Nih, perlu diingat nih teman-teman bahwa hasil yang sama itu hanya berlaku untuk kolom. Perhatikan contoh di bawahnya. Tunjukkan bahwa matriks di bawah ini menetapkan determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Nah, seperti kita ketahui, determinan C itu sama dengan determinan A ditambah determinan B, di mana baris pertama dan baris kedua dari matriks A dan B itu bernilai sama atau bersesuaian. Sedangkan yang menjadi pembedanya itu baris ketiga dari matriks A dan B, sehingga dapat dijumlahkan untuk menemukan baris ketiga dari matriks C. Seperti kita ketahui, pada matriks C itu, pada baris ketiga di matriks C, 1 tambah 0, 4 tambah 1, 7 ditambah min 1. Pembahasan selanjutnya yaitu perkalian determinan. Ada penurunan beberapa sifat, diantaranya itu lemma 2.3.2. Jika B adalah suatu matriks n kali n dan E adalah suatu matriks elementer n kali n, maka bentuk umum determinan EB itu sama dengan determinan E dikali determinan B. Untuk pembuktiannya kita membuat satu kasus dengan melibatkan 3 teorema pada materi sebelumnya. Pada kasus 1 ini, jika E merupakan hasil perkalian suatu baris dari IN atau matriks identitas dengan K, maka menurut teorema 1.5, EB merupakan hasil dari B dengan mengalikan suatu barisnya dengan K.
Dan juga kita menggunakan teorema 2.2.3a, maka diperoleh determinan EB sama dengan K determinan B. Namun juga kita memastikannya dengan teorema 2.2.4a, yang kita ketahui bahwa determinan E itu sama dengan K, sehingga terbukti bahwa determinan EB itu sama dengan determinan E dikali determinan B. Perhatikan contoh di bawahnya. Diberikan matriks elementer E, matriks B, serta matriks E kali B, maka diperoleh determinan E itu sama dengan -3, determinan B itu sama dengan 7, serta determinan EB itu sama dengan -21. Seperti kita ketahui bahwa determinan E dikali determinan B-nya juga sama dengan -21, sehingga dapat dibuktikan bahwa determinan EB itu sama dengan determinan E dikali determinan B. Selanjutnya, teorema 2.3.3. Suatu matriks persegi A dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Baiklah, untuk pembuktian teorema 2.3.3, kita melibatkan teorema-teorema sebelumnya. Misalkan, matriks R adalah bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A. Misalkan pula, E1, E2, sampai ER adalah matriks elementer yang berkaitan dengan operasi baris untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi R dari matriks A. Sehingga matriks R sama dengan ER dikali E2 dikali E1 dikali matriks A. Maka determinan R sama dengan determinan ER dikali determinan E2 dikali determinan E1 dikali determinan A. Namun dari teorema sebelumnya, yaitu teorema 2.2.4, semua determinan dari matriks elementer adalah tak nol. Akibatnya determinan A dan determinan R keduanya bernilai 0 atau tak nol. Sehingga dapat dibuktikan bahwa jika A dapat dibalik, maka matriks R sama dengan identitas. Maka determinan R sama dengan 1, yang berarti tidak sama dengan 0. Maka determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka determinan R tidak sama dengan 0. Sehingga R tak mungkin punya baris 0. Maka R sama dengan identitas. Ini merupakan teorema 1.4.3. Untuk lebih jelas, kita lanjutkan ke contoh soal. A sama dengan 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 4, 6. Karena baris pertama dan ketiga dari matriks A merupakan proporsional, maka determinan A sama dengan 0. Jadi A tidak dapat dibalik. Sebagai pengingat, berdasarkan teorema 2.3.3 dan 2.2.5, bahwa matriks persegi dengan dua baris proporsional atau dua kolom proporsional tidak dapat dibalik. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu teorema 2.3.4. Jika A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk pembuktiannya, saya menggunakan kasus matriks A yang tidak dapat dibalik. Sesuai dengan teorema 1.6.5, jika matriks A tidak dapat dibalik, maka matriks AB juga tidak dapat dibalik. Nah, dari sini kita dapat mengkaji dari teorema sebelumnya, yaitu teorema 2.3.3, di mana jika matriks A itu bisa dibalik, maka determinan A-nya tidak sama dengan 0. Namun pada kasus ini, matriks A dan matriks AB-nya tidak dapat dibalik, sehingga diperoleh determinan AB-nya sama dengan 0 dan determinan A-nya sama dengan 0. Dapat dibuktikan nih bahwa determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk memperjelasnya, kita perhatikan contoh soalnya, yaitu diberikan matriks A, matriks B, serta matriks AB. Sehingga dapat ditemui atau diperoleh determinan A-nya itu sama dengan 1, determinan B-nya sama dengan -23, determinan AB-nya sama dengan -23. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B itu terbukti, yaitu sama dengan pada soal ini
minus 23. Selanjutnya, teorema 2.3.5. Jika A dapat dibalik, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Untuk pembuktiannya, karena A inverse A sama dengan I, maka determinan A inverse A sama dengan determinan I. Oleh karena itu, determinan A inverse dikali determinan A sama dengan 1. Karena determinan A tidak sama dengan 0, maka pembuktiannya dapat diselesaikan dengan membagi determinan A. Baiklah, kita langsung saja ke latihan soal. Tunjukkan bahwa matriks di bawah ini memenuhi sifat determinan KA sama dengan K pangkat N determinan A. Diberikan matriksnya yaitu matriks A-nya sama dengan minus 1, 2, 3, 4 dengan K skalarnya itu sama dengan 2. Baiklah, pembahasannya pertama-tama kita mencari determinan A terlebih dahulu, yaitu minus 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2, maka diperoleh hasil determinan A yaitu minus 10. Lalu kita masukkan kepada teorema tadi, berarti determinan 2A sama dengan 2 pangkat N barisnya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan determinan A. Kita kerjakan satu-satu dari determinan 2A dulu. Determinan 2A artinya kita mengkalikan semua entry-entry di matriks A itu dengan 2. Lalu didapati matriksnya yaitu minus 2, 4, 6, 8. Lalu kita cari determinannya, yaitu dikalikan minus 2 dikali 8 dikurang 6 dikali 4. Sehingga hasilnya itu minus 40. Untuk bagian KN, K pangkat N determinan A itu kita masukkan tadi sudah 2 pangkat 2 dikali determinan A. 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4. Lalu determinan A yaitu minus 10, sehingga kita kalikan hasilnya minus 40. Latihan soal terakhir. Tunjukkan bahwa matriks di bawah ini memenuhi sifat determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Dengan matriks A sama dengan 1, 2, 2, 5. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama kita mencari determinan A yaitu 1 dikali 5 dikurang 2 kali 2 sehingga diperoleh determinan A yaitu 1. Kemudian A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan entry matriks yaitu baris 2 kolom 2 minus baris 1 kolom 2 minus baris 2 kolom 1 baris 1 kolom 1. Kemudian A inverse sama dengan 1 dibagi dengan determinan nilai dari determinan A yaitu 1 dikali dengan entry matriks tadi yaitu 5 min 2 min 2 1. Sesuai dengan teorema tadi yaitu determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A, yang mana A inverse tadi 5 min 2 min 2 1 sama dengan 1 per determinan A. Kemudian determinan dari A inverse yaitu 5 kali 1 dikurang minus 2 dikali minus 2 sehingga 5 kali 1 dikurangi 4 yaitu 1, kemudian 1 per 1 sama dengan 1. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.